Dengerin ya, yang cemas tentang besok lusa. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Siapa? Udah pegang ini keras nih. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Besok lusa kalau ada umur yang ngasih rezeki siapa? Sama yang ngasihnya kan? Itu bukan pertanyaan. Tenang aja. Tenang aja, habis sekarang, besok ada lagi rezekinya. Emang kalau sekarang habis, besok kalau jadi pelit? Enggak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang mengatur pertemuan ini terjadi, yang bisa memberikan pahala, yang bisa mengampuni. Dan Allah janji majelis ilmu, majelis zikir adalah salah satu tempat yang Allah sukai, sehingga yang datang diampuni oleh Allah, dicurahkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menjadi bekal istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar? Kenapa seperti yang tegang begini? Terakhir saya di sini kapan ya? Sudah kelihatan menua ya. Ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah sedang nunggu jemputan. Jemputan malaikat maut. Kenapa jadi tegang? Kita semua sedang menunggu jadwal jemputan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Oh, rupanya ada perubahan posisi. Oh, mari bapak-bapak, tenang. Pak, panitia. Oh, enggak apa-apa sih. Maaf semuanya ya. Oke, dah gitu. Udah tenang ya. Adek, panitia. Kalau gitu sama aja dengan di belakang. Ada yang mengerti nggak ini? Iya. Dek, ini gardengnya mau diapain? Kasihan. Dibetulkan ke atas kan ya. Atau oleh ibu-ibu aja yang ngerti ya. Ada Ustadz Fahrudin ngerti tidak kira-kira harus dibantu? Ya. Ustadz, lihat. Sederhana sekali, enggak? Ustadz, lihat Ustadz. Sederhana sekali ya. Nah, sudah. Surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Jadi kita benar-benar sedang antri. Dan hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami benar-benar mengujimu dengan keburukan dan kebaikan
sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Bapak maju sedikit, yang di belakangnya agak emosi itu. Karena Bapak mantap, badannya besar, jadi sekali duduk ada 5 yang kehalangan ya. Jadi hidup ini sepenuhnya ujian. Ini rumus penting nih. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembali. Jadi hidup ini mampir nunggu meninggal, dan sepanjang hidup ini adalah ujian. Jangan lupa itu. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Ini rumus penting, ini harus disadari betul. Jadi hidup ini sepenuhnya ujian. Tidak punya uang, jawab hadirin. Tidak punya uang, ujian. Banyak uang, ujian. Dihina, jawablah. Dihina, dipuji, dihina, jawab. Jangan jadi ujian buat saya. Dihina, dipuji, sehat, sakit, tidak kepilih dalam pilkada, kepilih, belum punya jodoh, punya jodoh, belum punya anak, punya anak, jadi rakyat, jadi presiden. Mana ujian yang paling berat dalam hidup ini? Tidak punya uang atau banyak uang? Tahu ujian yang berat? Ujian yang berat itu yang sedikit yang lulus. Apa cirinya orang kurang lulus? Jadi lupa ke Allah. Orang yang lulus ujian jadi dekat dengan Allah. Orang yang gagal ujiannya jadi jauh dari Allah. Tebak, mana yang berat? Dicaci atau dipuji? Mana yang berat? Dipuji atau dicaci? Dipuji lagi. Yang berat itu adalah yang banyak orang tidak lulus. Mana yang gampang orang ingat Allah atau tidak ingat, lupa ke Allah? Diberi kesusahan atau diberi kemudahan? Bikin jengkel nih, ujian sekali buat saya nih ya. Naik pesawat, lancar, nyaman. Kira-kira di dalam pesawat apa yang dilakukan? Nonton video, tidur, dengar musik, ngemil. Jarang yang zikir, walaupun umroh. Tapi ada turbulence. Apa yang dilakukan penumpang? Zikir. Mana yang disukai Allah? Tidak ingat ke Allah atau zikrullah? Zikrullah. Jadi sebetulnya goncangan itu yang membuat orang zikir. Paham tidak nih? Kurang paham wajahnya. Berapa banyak ibu-ibu jadi ahli tahajud gara-gara suaminya lincah lagi. Kemarin ketemu seorang pengusaha, dari tidak sholat jadi sholat, dari jarang ke masjid jadi ke masjid, tiap malam jadi tahajud. Apa coba sebabnya? Dipanggil oleh KPK. Ya, beneran hadirin. Jadi sebetulnya ujian yang berat bagi kita adalah yang cocok dengan nafsu kita. Dipuji itu kita suka, dan dipuji itulah yang lebih banyak lupa kepada Allah. Contohnya begini nih. Sepertiga malam terakhir
Allah sukanya kita tidur atau tahajud? Kan? Tahajud. Nafsu sukanya kita tidur atau tahajud? Tidur. Nah, kita milih yang mana? Jawab, ya mau ketawa. Tidur. Banyaknya orang milih tidur. Jadi orang itu harus tahu bahwa hidup ini yang berat itu adalah diuji dengan kesenangan yang cocok dengan nafsu. Nah, supaya kita bisa menjalani persoalan hidup, kan ini wajahnya wajah-wajah banyak masalah ya. Kelihatan udah mau meninggal ya, kemudian banyak masalah. Berikut ini rumus sederhana saja. Bagaimana supaya kita ngadepin hidup ini, ujian seberat apapun ditolong oleh Allah. Karena berat ringannya ujian sebetulnya ditolong Allah atau tidak. Kalau ditolong oleh Allah tidak ada yang ribet. Kalau tidak ditolong oleh Allah, persoalan kecil juga jadi berat. Ini salah satu ciri orang takwa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Ali Imran 134 135. Kalau kira-kira kita ingin hidup ini lebih ringan, lebih nikmat, maka harus ditolong oleh Allah. Dan ini adalah pembuka pertolongan Allah. Alladzina, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Satu, kalau kita ingin ditolong oleh Allah ngadepin ujian hidup ini, di dalam surat Ali Imran yang pertama adalah senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi tidak ada cerita nih orang ditolong oleh Allah karena pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Tidak ada. Pertolongan Allah itu akan dimudahkan bagi ahli sedekah. Kenapa? Karena orang yang sedekah itu lebih yakin dengan janji Allah daripada apa yang dipegangnya. Ayo, tes cek pada diri masing-masing. Kalau orangnya berat sekali sedekah tuh, selalu hitung-hitungan terus, itu berarti hidupnya bakal sulit. Kalau ingin bahagia, ingin jadi ahli takwa, ingin ditolong oleh Allah, ringan. Keluarkan saja. Caranya begini nih. Selama ini teknik supaya kita tidak ragu terhadap rezeki, ya. Selama hidup ini ada yang kurang tidak pemberian dari Allah? Tidak ada. Jawab, ada yang kurang tidak pemberian dari Allah? Kak, di rahim ibu 9 bulan enggak mikir rezeki, otaknya juga belum jadi, tapi rezeki sudah ada, betul? Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin nyari rezeki atau rezeki ngedeketin janin? Gini hadirin ya, mumpung pertanyaannya sederhana, jawab ya. Kalau pertama ini ujian pisan, dari tadi mungkin udah lama kita nggak ketemu, jadi longo aja. Ayo bangun. Ini ilmu tauhid ini supaya kita tidak berat tentang rezeki ini. Karena salah satu teknik supaya kita tidak berat dalam sedekah adalah kita ingat apa yang Allah berikan kepada kita selama ini. Di rahim ibu 9 bulan beres rezeki. Nggak kepikir-pikir. Kita nggak kemana-mana. Datang. Nggak ngunyah lewat plasenta. Lahir kita ke dunia jadi bayi. Nggak bisa apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Bisa nangis saja. Rezeki ada tidak? Ada tidak? Saya jauh-jauh nih. Jangan bikin jengkel ya.
Rezeki ada tidak? Cukup tidak? Mana yang hebat? Bayi cari rezeki, rezeki ngedeketin kita. Langsung ibu ngeluarin air susu. Ada ibu-ibu yang tidak mengeluarkan air susu, padahal melahirkan. Sapi mengeluarkan. Jadi gimana nih? Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jawab hadirin. Jawab. Kenapa susah-susah amat jawab? Dek, jawab. Hah? Sapi ngedeketin bayi, bayi ngedeketin sapi. Di Batam ini kepanasan jadi stres begini. Mana ada sapi ngedeketin bayi. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan susunya, air susunya. Ampun ini. Langsung ada air susu. Di sapinya di Selandia Baru, bayinya di Batam, diperah, masukin tanker, dibawa ke pelabuhan, bawa ke gross supermarket, bawa ke rumah, masukin botol. Demi Allah nyampe. Tiap waktu, jadilah sebesar ini. Kapan Allah tidak ngasih rezeki ke kita? Ha? Kalau kita terus mengingat-ingat pemberian Allah, kita nggak akan takut. Kita ini jadi pelit gara-gara mikir ke depan yang belum ada, takut berkurang, takut habis, jebet-jebet aja. Coba saya nanya nih, kalau punya uang 2 lembar, 120.000, yang dimasukin ke sini, yang berapa? Jujur, jangan langsung soleh. 20. Ternyata 3 lembar uangnya 125. Jadinya berapa? 5.000 ya. Ya Allah keselip, ternyata 4 lembar 127. Jadinya berapa? Nah, udah, sudah siap-siap aja menderita. Nggak usah ragu-ragu, jebet-jebet aja. Nih nanti kalau ada sesudah ini sumbangan buat Palestina, keluarin aja. Jangan ragu, Allah Maha melihat. Allah yang punya ngasih rezeki ke kita. Allah yang ngasih kesempatan bersedekah. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Gak bisa. Baru saya lihat ada penelitian dari universitas, ada seorang profesor ateis, tidak mengenal Allah, tidak percaya. 25 tahun mengadakan penelitian tentang orang yang senang menyedekahkan uangnya. Dia mengambil kesimpulan, orang-orang yang bersedekah itu jadi nambah rezekinya. Ini ilmiah ya. Bukan berdasarkan iman. Dia ngitung, benar katanya. Ada lagi yang lebih keren. Lebih bahagia. Hasil penelitian kerjanya lebih bagus. Orang-orang yang senang sedekah itu lebih enjoy dalam kerjanya. Ada yang lebih mengesankan. Kalau lelaki senang sedekah, ternyata dalam pandangan wanita itu lebih ganteng katanya, gitu. Ini kata penelitian. Ada harapan ini, yang rada gimana gitu kita ini. Dan suami yang senang sedekah, makin tua itu makin mempesona bagi istrinya. Bu, jadi kalau suami pelit, udah tua pelit, aduh, berat sekali. Lelaki sama wanita juga yang senang sedekah, itu auranya itu, ini kajian ilmiahnya ya. Kalau dengan iman sih sederhana sekali. Karena Allah mencintai orang yang senang berbuat kebaikan. Bersedekahlah hadirin. Dapat uang, potong 5%. Coba,
Punya 1 juta, 5% berapa? 50 ya? Keluarin. Dapat 4.200.000 langsung keluarin. Lihat, miskin tidak? Enggak. Naik 10%. Ini latihannya nih. Dapat 1.100.000 sedekahkan. Dapat 5.500.000 sedekahkan. Jadi miskin? Enggak mungkin. Naik 20%. Dapat 1.200.000, dapat 10 juta, 2 juta, enggak miskin, naik. Kenapa jadi tegang begini? Ini wajah jadi stres begini. Saya kan lihat dari depan perubahannya. Waktu 5% dia senyum. Ya, tadi masih senyum tuh. 10% mulai. Dia ngitung. 20% begini nih. Tadinya saya mau naikin ke 40 ya. Tapi takut stroke di sini. Kita mah baru rencana aja udah pelit. Halo? Ayo, Bu, Pak, enggak usah ragu-ragu. Mana qasad shadaqatun min mal. Yang membagikan rezeki itu seluruhnya milik Allah. Allah yang membagikan sesuka Allah kepada siapa saja. Elon Musk kasih, siapa Alibaba tuh yang tuh Mark Zuckerberg kasih. Tidak ada satupun makhluk kecuali Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang ngurus, Allah yang ngasih rezeki. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah satu-satunya yang menjamin rezekinya. Kita dapat rezeki, tidak semuanya kepikir oleh kita. Gajah, makanannya rumput-rumputan dedaunan segede gitu. Coba kita makan rumput-rumputan. Pasti diare ya kan. Kuda Nil berendam aja segede gitu. Mantap. Jerapah makan vitamin apa setinggi itu. Kita mau naikin 2 cm aja setengah mati itu. Allah yang menjamin rezeki. Sampai kapan? Sampai kita mati. Pensiun. Ada yang udah pensiun? Masih hidup enggak? Pasti ada rezekinya. Jangan takut sama sekali. Bahayanya rezeki itu satu, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya keyakinan Allah pemberi rezeki. Itu yang pertama yang bahaya dalam hidup. 2, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak benar niat dan caranya menjemput rezeki kita. Rezeki pasti ada. 120 hari di rahim ibu, udah beres nih pembagiannya. Tenang. Apa yang untuk saudara nggak akan ke saya. Apa yang untuk saya nggak akan ke saudara. Nggak ada yang ketukar. Tinggal niat dan caranya benar atau tidak. Koruptor, maling, garong, copet, sama Allah yang ngasih. Cuma haram. Statusnya tidak barokah. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak berkah. Gara-gara niat dan caranya salah. Sama, semuanya yang ngasihnya juga Allah. 3, jangan takut tidak punya rezeki. Takut tidak punya syukur kalau sudah dikasih. Allah ngasih mah ngasih aja. Apa harus kerja keras jadi kaya? Enggak. Banyak tukang batu yang lebih keras kerjanya dari kita. Segitu aja sesuai rencana Allah. Apakah malas bisa banyak uang? Ini malas jawab gini.
Apakah bodoh bisa banyak uangnya? Bisa, bapaknya kaya, anaknya bodoh, langsung banyak uang. Bapaknya meninggal, jadi itu warisan. Suka Allah aja, karena uang itu ujian. Banyak dikasih, nggak tahu syukur, nggak ada bahagianya. Nggak ada bahagianya. Jangan takut tidak punya rezeki. Takut tidak punya sabar kalau sedang ditahan rezekinya. Jadi rezeki itu sesuka Allah. Kapan dibagi, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, kan gitu. Kadang-kadang nggak disangka ada, dikejar nggak dikasih, ya kan? Rencananya segini, dapatnya segini, nggak punya rencana, malah dapat yang banyak. Sesuka Allah saja sebagai sebagai apa hadirin? Ini emang kita udah lama nggak ceramah ya. Sebagai ujian. Jadi kalau syukur baru lulus. Kalau tidak syukur dia menderita aja. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar. Kalau sedang disempitkan, jalanin aja. Nanti paling mantap. Tahu mantap? Makan tabungan. Ya udah nggak apa-apa. Jangan berat ngeluarin tabungan. Terus tabungan buat apa kalau nggak dipakai, ya kan? Allah kan nyiapin, tidak harus selalu alokasi, tapi Allah nyiapin dari sebelumnya tabungan. Nanti pas Allah tutup, kita ngeluarin. Nanti tabungan habis, namanya manset, ya, makan aset. Sepeda jual, ya, jaket jual, nggak ada masalah, enjoy saja. Oh, saya mati-matian nyicil rumah, sekarang saya harus bayar ini, oh, sakit, belum lagi buat bayar utang orang tua, rumah harus jual. Jangan berat. Kalau waktunya diambil oleh Allah, ridho. Jangan ribet dengan dunia ini, kan? Halo? Biasa aja. Ingat, mungkin belum dengar ceramah kakek-kakek yang awet muda itu. Beliau mah nggak ada ribetnya, kayak kakek umur 80 tahun tapi segar terus. Apa rahasianya? Rahasianya saya mah tidak mau marah-marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa? Ternyata urusan duniawi ini nggak ada yang penting. Beres. Kayak spion hilang, biarin, beli lagi, beres. Listrik naik nih bayarannya, cabut. Hah? Dicabut gelap dong, bayar, beres. Cucu nih bayaran sekolah naik, keluarin. Oh, dikeluarin belum dong, bayar, beres. Gimana dah, emang dunia pasti pindah-pindah. Dengerin ya, yang cemas tentang besok lusa. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Siapa? Kalau udah pegang ini keras nih. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Besok lusa kalau ada umur yang ngasih rezeki siapa? Sama yang ngasihnya, kan? Itu bukan pertanyaan. Tenang aja. Tenang aja, habis sekarang, besok ada lagi rezekinya. Emang kalau sekarang habis, besok kalau jadi pelit? Enggak. Siti Hajar ditinggalkan di Mekah dengan anaknya Ismail, hanya dengan bekal makanan sedikit. Hakul yakin, Allah menjamin ketika tahu bahwa Nabi Ibrahim meninggalkan di sana atas perintah Allah. Enggak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya. Apalagi ini istri Nabi, anak Nabi. Tapi ikhtiar, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, 7 kali. Keluarnya di mana airnya? Di Sofa? Tidak. Di Marwah? Tidak. Di kaki Nabi, di kaki Ismail. Dan dari sanalah burung melihat, orang-orang berdatangan, jadi makmur. Udahlah, jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho kalau diambil oleh Allah. Pindah-pindah nih. Kalau rezeki tukang kacamata ada di dompet saya, ini pecah nih suatu saat.
Kalau rezeki tukang tambal ban ada di dompet kita, meletus tuh ban kita, ya kan? Kalau rezeki dokter ada di kita, ada aja sakitnya. Saya pernah dulu makan pecel lele 11.000. Udah gitu durinya tertinggal di sini satu. Nyabut susah. Bawa ke klinik 300.000 tuh. Nyabut duri satu. Itu pecel lele termahal tuh. 311, Wak. Saya bersyukur karena udah jadi jalan rezeki. Malam-malam itu, Pak, susah nyabut, tinggal ditancepin aja di sini satu. Karena ada rezeki orang lain. Ridho, ya, jangan ribet. Karena kalau kita nahan, lalu Allah mau ngambil, pasti keluar. Pernah dengar tidak? Lihat di tayangan di medsos, ada pemuda nih lagi pengajian, kotak infak lewat. Dia ngeluarin uang 2 lembar, 100.000 dan 1.000. Dia mikir yang mana nih? Akhirnya dia putuskan yang 100.000 yang dilipat dan dimasukkan ke saku, yang 1.000 dimasukkan ke kotak infak. Ini saya lihat dengan mata kepala sendiri ya, videonya. Ditepuk dari belakang oleh kakek-kakek. Apa kek? Lagi gini nih ada yang nepuk. Kakek itu ngasih 100.000. Pas kotak infak lagi di depan pemuda itu. Hebatnya si kakek. Nggak kelihatan kaya. Nggak kelihatan keren. 100.000. Luar biasa. Masukin aja ke kotak infak. Baru juga masuk. Ditepuk lagi oleh kakek. Apa kek? Itu jatuh dari saku gitu. Habis sekarang duit dia. Tapi yang pahala yang 1.000-an itu. Mau kayak gitu. Kalau Allah mau ngambil, banyak jalannya. Biasa-biasa aja ya. Jangan lengket dunia ini di hati. Jangan kagum dan jangan lengket, itu rumusnya. Belajar dari tukang parkir. Banyak mobil, biasa aja. Ganti-ganti mobil, cool. Diambil sampai habis, nggak ada sedihnya dikit pun juga, ya kan? Kenapa? Karena hanya titipan. Biasa aja lihat dunia ini, ya. Jangan robek hati dengan dunia. Nanti ada waktunya rusak, habis, sudah relax aja. Dunia ini nggak worth it lah untuk bisa bikin kotor hati dan busuk hati. Setuju? Ini teh mau takwa tidak. Ini rumusnya. Dan lihat orang lain gak usah pakai dengki-dengkian. Tiap orang punya takdir garis masing-masing. Jangankan seangkatan, jangankan sekomplek, seibu sebapak aja. Beda-beda. Relax aja. Gak boleh lihat orang lain dapat sesuatu langsung dengki. Mau ngapain? Yang ngebagikan rezeki Allah kepada hambanya sesuka Allah sebagai ujian. Apa urusan kita pakai jengkel? Hah? Tetangga punya TV baru, gantiin sampai copot gorden, dia pakai noongin tetangga. Apa-apa? Kalau orang teman tetangga saudara dapat rezeki, apa yang kita lakukan? Doakan supaya barokah. Jadi pahala buat kita. Kalau kita ingin, minta kepada pemberinya. Dia yang ngasih Allah. Kalau kita pengen ya minta. Tetangga umroh, doakan. Enggak boleh, dia umroh, Iqra aja jilid 3. Bagaimana? Dengki. Semoga berkah, diterima umrohnya. Pengen, tinggal minta, ya Allah, tetangga saya engkau undang. Saya juga pengen. Itu tauhid. Emang saudara pikir orang yang umroh pada bayar sendiri umrohnya? Sepengetahuan saya, Pak, tidak. Ini kemarin Qadarullah 7 bis berangkat sama-sama. Paling yang bayar sendiri tuh enggak lebih dari 1 bis, enggak tuh. Yang bayar sendiri tuh paling hanya
Dari 340-an itu mungkin yang bayar sendiri 30-an. Selebihnya mah nggak pada bayar. Ada yang dibayarin suaminya. Loh kok kaget sih? Iya kan? Ada satu grup 16 orang Pak. Karyawan, supir, pelatih fitness. Banyak yang pada berangkat 16. Satu yang ngongkosin. Ibu-ibu, suaminya sudah wafat. Buat apa saya punya uang? Dikumpul-kumpul. Mendingan ngebahagiakan orang lain. 16 Pak. Enggak kepikiran pelatih fitness. Ya, 2 itu Pak. Yang biasa ngangkat barbel. Sekarang jadi umroh. Ada yang diongkosi mertua, ada yang diongkosi menantu, ada yang diongkosi majikan, ada yang menggantikan, ya. Banyak jalan sesuka Allah. Minta ke Allah. Enggak usah ribet dengan rezeki orang. Allah pemilik langit dan bumi. Enak begitu? Ini yang membuat Allah suka ke kita itu. Dengan dunia ini yakin Allah pemiliknya, Allah yang membagikan, dan kita mintanya hanya ke Allah. Ibu-ibu, ini pada nikah belum? Ya udahlah terserah aja ya. Pokoknya saya nggak mau berdebat. Jangan minta-minta sama suami. Suami ibu itu termasuk makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istri, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar? Suami ibu bukan pemberi rizki, pemakan rizki nih jenis-jenis ini ya. Ada yang suaminya sudah meninggal lama? Enggak, cung. Ah, terserah aja lah ya. Ada enggak? Biasanya suka ada di sini enggak ada yang meninggal suaminya. Ada? Ibu udah meninggal suaminya? Sudah berapa lama? Maaf Bu, saya mohon maaf ya. Ibu udah juga meninggal? Tapi ibu masih hidup ya? Hah? Masih hidup? Makan terus? Rezeki ada terus? Masih berteduh? Masih punya rezeki lain-lainnya, tabungan? Berarti bukan suami penjamin rezeki, benar? Kalau suami pemberi rezeki, suami meninggal, ibu selesai juga tuh. Makanya nggak usah terlalu cinta sama suami. Serius, mau bukan tidak boleh cinta. Jangan terlalu cinta. Jangan segala-galanya demi suami, you are my everything. Enggak. Wah, para suami emosi nih. Ini pelajaran apa nih sih ya? Karena kalau ibu terlalu cinta, hati ibu akan dipenuhi suami daripada dipenuhi Allah. Ibu akan lebih banyak memikirkan suami daripada Allah. Lebih berharap dari suami daripada berharap dari Allah. Lebih takut kehilangan suami, lebih takut jauh dari suami daripada takut jauh dari Allah. Itu yang membuat para istri tidak bahagia. Menyekutukan Allah dengan suami. Udah mulai hari ini biasa-biasa aja. Di hati maksudnya ya. Kalau servis sih all out ya. Cuma hati nggak bisa ngarep-ngarep. Gini nih, ini tauhid nih. Bu, ibu, siapa yang menciptakan ibu-ibu? Yang benar siapa? Yang menghidupkan ibu siapa? Yang ngasih rezeki selama ini siapa? Yang ngasih hidayah ibu jadi Islam siapa? Yang menutupi dosa dan aib mak-mak ini siapa? Yang benar siapa? Yang bisa mengampuni siapa? Yang bisa ngasih pahala siapa? Yang bisa menurunkan sakinah siapa? Yang bisa ngasih husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Tuh semuanya Allah. Mana suami? Nggak satu patah kata pun nyebut suami, Bang.
Bukan tidak boleh cinta, tapi tidak boleh berlebihan. Yang menjamin ibu tuh Allah. Jadi suami ibu tuh sebagai apa, Cik? Sekarang saya pengen tahu, statusnya apa suami ibu? Sebagai apa? Imam? Tes coba ngimamin. Bubar anak-anak juga ya nggak? Suami itu sebagai ladang amal. Kebaikan suami ibu syukuri, ibu dapat kebaikan, pahala. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar dan ibu bantu memperbaiki, ibu dapat pahala, dapat kebaikan gitu. Tapi saya itu ingin suami saya itu hafiz Quran, ahli ibadah yang khusyuk, akhlakul karimah, duitnya banyak melimpah, dan juga akhlaknya akhlakul karimah. Ya bagus kalau ibu ingin yang seperti itu. Tapi kan yang seperti itu, maaf ya, nggak mau sama ibu ya, jadi maaf. Maaf ya. Bapak juga. Lanjut. Udah habis belum waktunya? Nah ini. Kenapa sih jawabannya emosi gitu, biasa aja? Belum. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Dalam Al-Quran, ciri orang bahagia, orang takwa, orang yang bakal ditolong oleh Allah adalah orang yang bisa menahan amarah. Ini penting sekali. Tidak sedikit kita rajin ke masjid, rajin pengajian, di rumah baca Quran, malam tahajud, tapi masih mudah marah. Dan kalau udah marah, marah-marah terus. Diungkit-ungkit, gak ada berhentinya. Ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini 134 nih. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ditolong oleh Allah, sesudah bab rezeki tadi senang sedekah, ya nggak ada lengket. Yang kedua, masalah emosi. Pemarah itu akalnya turun. Makanya orang yang pemarah itu kecenderungannya zolim. Zolim karena nafsu itu maunya menyakiti. Dalam Islam serius sekali. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Bapak-bapak, Pak, mau tidak istri Bapak? Masya Allah, alhamdulillah. Mau tidak istri Bapak sangat hormat sama suami? Gini ya, kalau mau, kalau tidak harus jelas ya. Mau tidak istrinya bangga sama suami, hormat, nurut, tidak rewel, mau tidak suka ngungkit kesalahan, mau tidak? Gimana caranya? Bingung ya. Udah amalkan yang tadi. Dengerin ya, catat pakai tinta emas. Ibu-ibu, Bu, kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami, atau dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Dimarah mau tidak? Dicuekin mau tidak? Catat. Jangan marah-marah. Nasihati dengan lemah lembut, gitu kan Bu ya? Dinasehatinya maunya di depan anak-anak atau secara pribadi? Yang jelas. Nggak mau di depan orang lain? Catat.
Jangan sekali-kali menasehati istri di depan orang. Kenapa, Bu? Malu, itu mempermalukan. Catat. 3. Ibu mau nasihatnya panjang lebar atau ringkes? Jawab. Nasihatnya mau panjang lebar atau ringkes? Bertele-tele atau simpel? Catat. Nasihat itu nggak usah panjang lebar, makin ringkas makin bagus, betul Bu? Mau diungkit-ungkit nggak kesalahan yang lalu? Jangan ngungkit-ngungkit. Kenapa nggak mau diungkit-ungkit, Bu? Sakit hati. Catat. Catat. Kalau diungkit-ungkit sakit kita ya. Gitu, Bu? Gitu, Bu? Udah gitu mau nggak dimaafkan oleh suami? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Sebelum minta maaf. Wow, keren banget. Tolong garis bawahi hadirin. Jadi gini ya, istri kan manusia biasa, ya kan Bu ya? Pasti punya kesalahan, ya kan Bu? Jadi kalau istri tergelincir berbuat salah, jangan dimarah, jangan dicuekin, ajak ke tempat yang terjaga kehormatannya, nasihati dengan lemah lembut, ringkas, dan jangan bertele-tele, juga jangan ngungkit-ngungkit, simpel yang ini aja. Udah gitu maafkan sebelum ibu minta maaf, begitu Bu? Udah gitu mau nggak? Udah dimaafkan langsung suami ngasih uang banyak. Mau tidak? Keren tidak suami begitu? Hebat tidak? Ibu bangga tidak kalau punya suami seperti itu? Bangga tidak? Mau hormat sama suami? Nurut mau? Rewel mau tidak? Tidak suka ngungkit-ngungkit nggak nantinya? Tuh. Itu ayat yang tadi. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tahan marah, maafkan, berbuat baik. Ini rahasia penting dari Quran. Apa yang kita lakukan? Marah-marah, tidak mau memaafkan, berbuat jelek. Siapa yang ngajarin? Kenapa jadi malah? Jadi pada marah sama saya begini, apa ini? Kenapa melongo? Hah? Kita baca Quran tapi nggak ngerti. Ini satu ayat loh Pak. Satu ayat. Satu ayat saja sudah akan mengubah banyak hal. Percayalah. Tahan marah. Bukan tidak punya marah. Ada sakit hati, ada kesel, ada jengkel, ada kecewa, ada tersinggung. Normal. Tapi ditahan. Sehingga kata-kata yang keluarnya tetap kata-kata yang baik. Sudah gitu tidak ada dendam. Masa dendam sama istri? Masa dendam sama suami? Masa dendam sama anak? Siapa yang ngajarin? Masa dendam sama tetangga? Enggak ada dendam-dendaman kepada saudara kita, enggak ada pelajarannya. Pelajarannya adalah wal 'afina 'anin nas, maafkan. Tapi dia menghina saya. Lebay. Nabi aja yang sempurna kemuliaannya, ada yang menghina. Masa kita yang hina asli? Tidak ada yang menghina. Kita kan hina betulan. Penghinaan orang ke kita itu cetek. Nggak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Betul? Orang menghina kita adalah Allah ngasih tahu. Tuh, orang tahunya cuma sedikit. Sebagian terbesar dari aibmu Allah yang nutupi. Kalau orang menghina kita, itu Allah ngasih penggugur dosa. Allah ngasih ladang pahala mengamalkan
Ali Imran 34, memaafkan. Nggak ada dendam-dendaman. Memalukan. Pernah itu ke saya ada yang ngirim video. Ini orang ini ngehina AA nih. Kirim tuh. Terus nanya, menurut AA gimana perkataan dia? Menurut saya sih dia nggak ngomong apa-apa. Kok nggak ngomong? Disetel nggak? Enggak. Mau ngapain? Udah jelas ngehina. Terus disetel. Mau ngapain? Nyakit-nyakitin diri sendiri. Jangan. Kalau ada tulisan jelek, nggak usah dibaca. Aman. Betul tidak? Kalau ada yang telepon marah-marah, ngomongnya nggak enak, jauhin. Nanti kira-kira udah 10 menit, baru, aduh maaf ya, suaranya putus-putus bos. Mohon diulangi. Pasti berhenti tuh dia ngomong. Sambil memberhentikan kita dari kerjaan. Udahlah. Udah habis waktunya. Nah, saya kurang ngerti alarm jam segini. Apa nih, tahajud atau apa nih? Nggak apa-apa, nggak usah dibawa pulang ya. Sedikit lagi. Ayo jangan pakai marah-marah. Solusinya apa? Tegas dan santun. Nih contohnya, prank piring pecah. Bibi, gimana ini Suara apa lagi? Kamu mau menghancurkan rumah tangga ibu ya? Marah atau tegas? Kalau marah tuh nggak jelas, Pak. Dasar kamu ini nggak mau hati-hati, matanya ditaruh di mana? Marah atau tegas? Masa nanya mata, ya kan? Bibinya cerdas. Ini bu mata saya. Tambah emosi. Dasar kamu ini orang kampung. Kata si bibi. Lah, kita kan di kampung se-RT bu. Gawat. Kalau yang tegas bagaimana? Prank piring pecah. Selalu dua hal, fakta dan aturan. Apa? Fakta. Suara apa, Bi? Maaf, Bu, maaf, piring pecah lagi. Gimana ceritanya bisa pecah? Tadi saya tuh, maaf ya Bu, lagi bete, lagi jengkel. Saya banting aja. Piring keberapa, Bi? Selalu fakta. Maaf, Bu. Piring terakhir. Jadi maksud bibi udah selosin, pas bu, pas barusan. Fakta. B, maaf ya, ingat tidak perjanjian kerja di rumah ibu, aturan. Ingat bu, coba ceritakan, kalau piring, gelas, pecah, satu losin, berarti saya berhenti kerja di rumah ibu. Jadi bibi ngerti nggak? Ya bu, saya ngerti, berarti saya sekarang berhenti kerja di rumah ibu. Bi, maaf ya, itu kesepakatan kita. Keluarin uang. Ini sedikit pesangon sebelum punya kerjaan yang lain bisa kepake. Terima kasih ya Bi, selama seminggu Bibi kerja di rumah saya. Banyak kesan yang mendalam. Nanti cari tempat kerja bisa lebih hati-hati ya. Mudah-mudahan piringnya terbuat dari baja. Nah itu marah itu. Kenapa pakai baja segala? Terima kasih ya Bi, maafkan saya nggak bisa dilanjutkan kerja di sini. Ya Bu, tetap bisa tegas tanpa disakiti, benar? Awas jangan suka marah-marah hadirin. Ada marah normal, tapi pemarah itu jauh dari tuntunan Al-Quran. Ini serius hadirin. Karena banyak umat Islam yang ibadah sih ibadah, tapi di masjid aja marah-marah. Astagfirullahaladzim. Kok istighfarnya emosi begitu? Saya tidak mengerti itu Pak. Kenapa bisa di masjid pada bertengkar? Nggak mungkin.
Enggak mungkin. Kalau orang bertakwa, mesti dia orangnya sangat serius sekali mengendalikan amarah itu. Enggak ada solusi yang bisa selesai dengan sikap marah-marah terus. Karena orang takwa itu, suara apa itu? Rasa terus. Ya, tenang ya. Permen ya, ya udah sok makan sendiri. Jangan suka berdebat. Ini kakek-kakek umur 70 tahun, sehat, awet muda. Kayak apa rahasianya? Saya sih rahasianya nggak suka bertengkar, nggak suka berdebat, nggak suka berbantah-bantahan. Itu aja. Oh jadi menurut kakek, kalau nggak suka berdebat, nggak suka berbantah-bantahan, badan jadi sehat, pikiran jadi jernih, jadi awet muda. Ya kalau menurut saya sih mungkin begitu. Apa kata pemuda ini? Kalau menurut saya sih nggak mungkin lah kek. Masa dengan tidak berdebat kemudian jadi sehat awet muda? Enggak lah, nggak mungkin. Apa jawaban si kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Udah dibilangin nggak mau berdebat ya kan? Kita mah semuanya didebatin, iya kan? Mau makan nasi goreng, enggak mau nasi goreng, nggak enak. Goreng itu kan jelek. Mau bubur itu, kan bubur itu nggak enak pak, kerupuknya cuma dikit. Belum makan aja bertengkar. Di jalan bertengkar lagi, debat, sampai mau tidur. Awas loh pak, jangan suka berdebat mau tidur. Siapa yang mau debat? Jangan berdebat lagi pak. Bahkan ada suami istri pisah. Akhirnya kata anaknya, ayolah pak ketemu sama ibu, bu ketemu. Akhirnya ketemu, suaminya bilang begini, Bu, maafkan saya lah. Saya yang salah sebagai kepala keluarga. Saya merasa belum jadi contoh yang baik. Tidak bijaksana, sering keluar. Terus kata mantan istrinya, sebetulnya saya yang salah Pak. Saya belum jadi istri yang baik, belum menghargai suami, sering keluar terus. Enggak, saya karena apa sebagai suami. Saya berantem lagi tuh Pak. Ngaku aja berantem, memang hobinya bertengkar. Apa sih yang gawat di sini? Ini bukan di Israel, betul tidak? Ini bukan di Palestina. Apa yang gawat? Apa yang gawat? Enggak lah, cemen-cemen. Masalahnya tuh cetek-cetek. Masa bertengkar masalah sendal? Masalah selimut? Masalah makanan? Enggak worth it lah. Enggak. Sayang dong, Coba ingat-ingat bertengkarnya masalah. Enggak ada apa-apanya sama sekali. Nonton sepak bola, blow on nih, harusnya dia nyepaknya ke kiri. Dia aja mati-matian latihan susah. Masa yang nonton banyak omong, diam. Kalau nonton sepak bola tuh, ini beres selesai sepak bola, dibahas lagi. Dia tuh harusnya nggak main. Nggak main gimana? Udah selesai, aneh. Udah tidur sana. Sekarang nih tak politik dibahas aja terus. Itu keputusan MK sama dengan MK atau MCK kata ribet, rugi ya. Tiap omongan kita akan dipertanggungjawabkan. Udahlah, mau apa hidup ini? Hidup ini kan pengen ditolong oleh Allah. Pilih amalan yang disukai Allah. Tahan amarah, maafkan, dan berbuat yang terbaik. Satu lagi penutupnya. Wa idza bagaimana? 135-nya. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru. Gimana? Maaf. Kenapa jadi lupa ini? Biasanya saya hafal. Sudah, kalau lupa ya lupa aja, tinggal. Intinya adalah jika buat salah, segera ingat Allah dan bertobat, minta ampun. Ini pintu pertolongan Allah.
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Senang sedekah, tahan marah, maafkan, berbuat baik, tobat. Ini paket pertolongan Allah, Pak. Kita tuh susah tobat itu kenapa? Karena terlalu fokus, terlalu sibuk dengan kesalahan orang lain. Nih perumpamaan, kalau di sini ada batu besar gini, di sini makanan enak nggak kelihatan, di sini ada ular berbisa. Informasi mana yang terpenting tentang makanan enak, tentang ular? Jawab. Kenapa ular? Karena bahaya. Ternyata yang terpenting bagi kita tuh bukan informasi yang menyenangkan kita, tapi informasi yang bisa membahayakan kita. Nah sekarang siapa yang membahayakan hidup kita tuh? Dosa orang lain atau dosa diri sendiri? Jawab yang tegas. Kenapa kita ribet dengan dosa orang? Ha? Bu, yang membahayakan ibu tuh dosa kesalahan tetangga atau diri sendiri? Kenapa ribet ngorek-ngorek dan mikirin tetangga? Pak, mana yang membuat yang bahaya bagi kita? Dosa aparat atau pemerintah atau apalah, atau dosa diri sendiri? Kenapa kita ribet mikirin kesalahan ini itu? Hah? Bu, ibu, yang membahayakan dunia akhirat ibu tuh dosa kesalahan suami atau dosa kesalahan diri sendiri? Nggak jelas. Kenapa ibu sibuk menyelidiki suami? Jangan suka buka-buka HP suami. Bu, tahu kenapa? Karena ibu tidak tahu passwordnya. Nih, kalau buka HP suami, hati jadi tenang atau jadi galau? Makanya jangan, udah dibilangin, urusan jadi beres atau nambah. Tuh kan, enggak, wala tajassasu. Enggak penting Bu, ibu mencari tahu. Yang penting adalah, ini saran saya ya Bu ya, jangan pengen tahu kesalahan suami. Lebih baik ibu tidak tahu, tapi suami jadi makin baik, makin bener, daripada ibu tahu tetap ngaco gitu. Waduh, waduh, ini ceramah bijaksana. Ini juga lelaki jangan iseng pakai ngorek-ngorek kekurangan kesalahan istri. Udah selesai, yang lalu mah udah, nggak usah diungkit-ungkit. Bu, waktu SMA punya pacar enggak? Ya punya lah. Ada berapa? Ya tiap semester 1, cadangan 1. Yang banyak dong. Namanya juga kembang kampus. Ngapain aja pacarannya? Ya standar aja, biasa. Terus papa kebagian apa? Ya sisanya. Apa-apaan ini? Nggak boleh. Nggak boleh. Yang lalu udah selesai. Yang ke depan belum tentu terjadi. Syukuri yang ada. Setuju? Udah tobat. Punya dosa nggak ini? Tenang-tenang gini punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Tiap hari nambah dosanya tidak? Berapa kali istighfar sehari? Jawab. Itu yang membinasakan kita tuh. Kita tuh sengsara, GTA, galau tiada akhir, ribet terus. Itu karena dosa yang tidak ditobatin. Gak ada cerita hidup tenang dengan lumuran dosa. Tidak ada cerita hidup tidak ribet tanpa tobat. Ribet hidupnya tuh. Bener Pak. Karena tiap dosa bakal balik ke kita. Bakal balik ke kita. Enggak ketukar.
Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surah ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpamu itu diundang karena perbuatanmu sendiri, tanganmu sendiri. Tiap dosa yang tidak ditobatin itu balik menimpa kita, enggak ketukar. Minimal gelisah, cemas, tidak nyaman hidup tuh, bertubi-tubi. Lihat ini masalah, itu masalah. Jadi hidup tuh bagian ribet aja. Itu nggak ada tuh yang mengundang semua itu selain dosanya sendiri. Mau ditolong oleh Allah, udah istighfar aja terus. Astagfirullah, ampun ya Allah. Lihat istri, ampun ya Allah, saya belum jadi suami yang baik, belum jadi kepala keluarga yang benar. Astagfirullah, astagfirullah. Lihat anak-anak, tuh anak-anak saya belum jadi contoh yang baik untuk keluarga. Saya belum ngedidik dengan benar, belum bisa berkomunikasi dengan tulus. Astagfirullah, saya belum jadi ayah yang baik. Ampun ya Allah. Lihat orang tua, aduh ya Allah, saya belum berbakti. Terus begitu. Lihat rumah, ya Allah, ini jarang saya syukuri. Pas bercermin, lihat wajah sendiri, aduh ente wajah banyak dosa. Pas lihat mata, ya Allah, engkau tahu mata ini mata yang suka berzina, sibuk lihat yang haram. Engkau tahu mata ini, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ghafir 19. Allah tahu khianat mata dan yang disembunyikan di dada. Astagfirullah, astagfirullah, ampun ya Allah. Salat saya tidak pernah khusyuk. Lebih banyak melihat medsos daripada baca Quran. Saya pelit. Kalau ngasih juga cuman sisa-sisa. Astagfirullah. Udah istighfar terus. Daripada segala dipikirin, daripada segala diinginkan, tuh ingin diampuni Allah. Kalau tobatnya bagus, datang pertolongan Allah. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, ampun ya Allah, ampun, dengan benar-benar rasa sesal, Allah akan mencabut kegelisahan di hati. Tenang, walaupun banyak masalah, tapi ini tenang. Dua, bakal ada jalan keluar, masalah apa saja. Semua masalah ada dalam kekuasaan Allah. Dan Allah mendatangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Amalkan Ali Imran 134, 135. Senang bersedekah dalam segala keadaan, lapang dan sempit, menahan amarah, memaafkan, berbuat yang terbaik, dan mohon ampunan kepada Allah. Tobat. Terima kasih. Ahad ada yang mau ikut sepedahan? Gak punya sepeda? Beli. Ini musim pilpres sudah beres. Jangan kotor hati ya. Kalau yang dipilihnya nggak cocok gitu ya udah, doakan aja kebaikan. Ada pilgub sebentar lagi ya. Ingat ya, Tuhan kita itu adalah Allah, bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati. Jadi jangan terlalu kebanyakan mikir tentang para pejabat itu. Doain aja. Nyoblos silakan. Cari yang paling soleh, yang paling baik akhlaknya, yang bisa memimpin. Kemudian istiqoroh, nggak usah musuh-musuhan, ya. Udah nggak boleh lagi ada kecebong, kampret, karena sudah bersatu jadi kecepret, ya. Kita tetap beramal soleh untuk saudara kita di Palestina. Sudah terkumpul 50 miliaran Pak.
yang disalurkan. Alhamdulillah takdir Allah Darut Tauhid juga ada di jalur Gaza. Ada masjid, ada pesantren, Baitul Quran di sana. Ada pabrik air minum, alhamdulillah. Informasi terakhir masjidnya utuh, tidak hancur dibom. Pabrik air minum juga alhamdulillah bisa, hanya truk-truk tangkinya yang dibom. Ya Allah Maha tahu hambanya haus ya. Sehingga itu sulit sekali untuk membuat pabrik air minum di sana. Karena pipanya, mesinnya itu tidak mudah. Tapi kalau Allah mudahkan, mudah. Kita mengirim bahan makanan dan sebagainya bisa lewat truk. Tapi kemarin seringnya lewat udara Hercules dari Jordania. Yang dari Bapak Ibu sekalian. Kita akan kumpulkan untuk mereka juga. Mau? Ya, bismillah. Sambil kita baca Quran, Fatihah, ayat kursi sama-sama ya, sambil bersedekah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha tahu setiap perbuatan maksiat dan dosa yang kami lakukan. Ya Allah, berkahi majlis ini, ampuni seluruh dosa kami, sebanyak apapun maksiat yang kami perbuat. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, hapuskan senista apapun aib-aib kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ya Allah, ampuni maksiat yang sengaja kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, ampuni dosa yang terang-terangan.
Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua keburukan akhlak kami kepada ibu bapak kami. Ya Allah, Engkau menyaksikan apapun yang kami lakukan kepada orang tua kami. Jangan golongkan kami menjadi anak durhaka. Berikan kesempatan ya Allah, kami membahagiakan orang tua kami. Ya Allah, jadikan kami anak soleh, yang doa-doa kami Engkau ijabah untuk ibu bapak kami. Ampuni dan sayangi orang tua kami, bagaimanapun keadaannya. Jadikan sisa usianya penuh berkah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya. Ringankan hisabnya. Jadikan ibu bapak kami bahagia di sorga. Lindungi dari fitnah neraka. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga penuh berkah, rumah tangga sakinah. Karuniakan pendamping yang menguatkan iman dan amal kami. Ya Allah, berikan jodoh terbaik bagi yang mendambakannya. Karuniakan keturunan yang soleh, soleha bagi yang merindukannya. Jadikan keluarga kami keluarga ahli taqwa ya Allah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Jauhkan dari yang subhat dan haram. Karuniakan kepada kami keluarga yang sangat cinta kepada Al-Qur'an-Mu ya Allah. Mudahkan kami memahami Quran-Mu, mengamalkan dan mendakwahkannya. Ya Allah, cabut kekikiran dari diri kami. Mudahkan dan lapangkan kami untuk bersedekah. Ya Arhamar Rahimin, jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau karuniai akhlakul karimah. Allahumma hdina li ahsanil akhlak, la yahdina li ahsaniha illa anta. Tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia ya Allah. Tiada yang menunjuki selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkannya selain Engkau. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar istiqomah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik, yang soleh, solehah. Lindungi kami dari fitnah, bala, musibah, dari futur ya Allah. Ya Allah, sehatkan lahir batin kami. Beningkan hati kami. Cerdaskan akal pikiran kami. Ya Rabb, Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin, fi Uyghur, fi Rohingya wa fi kulli makan. Tolonglah ya Allah saudara-saudara kami di Palestina. Engkau menyaksikan segala-galanya dengan sempurna. Tidak ada yang luput dari pengetahuan-Mu. Siapa lagi yang dapat menolong hamba-Mu selain Engkau? Ya Allah, Engkau menyaksikan segalanya. Tolonglah saudara-saudara kami. Amat mudah bagimu ya Allah. Melindungi dari kejahatan makhluk-Mu. Kuatkan imannya, cukupi segala keperluannya, angkat derajatnya ya Allah, gantikan kehilangan dengan yang lebih baik, bebaskan saudara kami dari penjajahan makhluk-Mu yang zalim ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, sampaikan salam kami, salawat kami kepada Rasulullah ya Rabb. Ya Allah,
Golongkan kami menjadi hamba yang mencintai Rasul-Mu. Golongkan kami menjadi orang yang mendapat syafaat dari Rasul-Mu. Jadikan kelak kami bisa berkumpul, berjumpa dengan Rasulullah ya Allah di surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.